Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba membedah tentang BMC atau yang dikenal dengan bisnis model kanvas. Oke, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah menyiapkan selembar kertas dan juga pulpen. Coba ya, siapkan terlebih dahulu, lalu ikuti saya. Nah, nanti kita gambar bareng-bareng. Kita gambar BMC itu ada 9 blok secara bersama-sama dan ikuti pola saya supaya nanti lebih mudah cara belajar. Oke, kita mulai. Pertama-tama teman-teman coba gambar kotak ya, kotak seperti ini ya, kotak seperti ini ya. Oke, sudah. Lalu teman-teman gambar di bawahnya garis dari kotak itu, di bawah garis. Oke, jadi ada kotak, lalu kita garis di bawahnya. Oke, lalu teman-teman garis tengahnya dibuat. Oke, garis tengah, lalu tarik ke atas lagi di tengah-tengah garis. Oke, buat seperti ini, lalu ke samping gitu, samping, lalu seperti ini. Oke, lalu dari sini tarik lagi seperti ini ya, lalu garis ke bawah. Oke, nah kalau teman-teman sudah mengikuti instruksi saya, itu teman-teman sudah tergambar 9 blok BMC ya, ada 9 blok BMC ya, gambarnya seperti itu. Oke, kita mulai pertama kali dari pojok kanan atas. Kita mulai dari pojok kanan atas di seperti ini ya. Ini pojok kanan atas namanya CS ya, CS. Oke, kita singkat CS, itu customer segment ya. Yang pertama adalah customer segment. Bagaimana segmen yang mau kita siapa segmen atau market yang ingin kita bidik ya. Karena ini berkaitan dengan kita mengetahui secara detail sebenarnya siapa yang ingin kita jualin. Mengapa kita penting untuk mengetahui siapanya? Karena nanti dari siapanya ini kita bisa menemukan apa yang dia butuhkan. Nah, setelah customer segment, maka kita masuk ke yang di tengah, itu namanya VP, value proposition ya, proposisi nilai. Ketika kita sudah mengetahui siapanya, lalu dengan karakteristik orang tertentu, setiap orang itu memiliki kebutuhannya dan permasalahannya masing-masing. Karena kita sudah membidik siapanya, maka kita bisa mengetahui apa yang paling ia butuhkan, apa yang ia inginkan dengan karakteristik dari masing-masing orang tersebut. Lalu ketika kita mengetahui apa yang dia ingin, kebutuhannya, maka kita membuat sebuah rumusan ataupun formula dari produk yang ingin kita buat yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, di value proposition yang di tengah ini, VP, ini kita berbicara apa? Berbicara tentang apa? Oke? Jadi kita merumuskan fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan oleh siapa ini, oleh target market kita, customer segment kita. Dan di value proposition ini yang di tengah ini, oke, di kolom yang tengah itu ya, kita berbicara tentang USP, unique selling proposition ya. Jadi keunggulan kompetitif apa saja yang kita tawarkan untuk kita jual ya, dari keunggulan itu pada akhir kita tawarkan kepada customer segment kita. Oke, itu value proposition. Nah, di dua bagian ini, di dua blok ini akan kita berbicara yang sebelah kanan di customer segment ini akan berbicara tentang riset market ya. Kita mengetahui secara lebih mendalam. Di yang posisi di tengah ini, value proposition ini, kita berbicara tentang riset produknya. Oke, nah setelah itu kita masuk ke blok yang di tengah kanan bawah, itu channel. Oke, CH, kita singkat CH, itu channel ya. Nah, di channel ini adalah blok bagaimana strategi kita bisa mengkomunikasikan secara efektif nilai-nilai yang kita sudah rumuskan tadi, nilai-nilai produk kita, keunggulan produk kita bisa komunikasikan kepada target market atau customer segment kita. Nah, di channel ini, di saluran ini, channel artinya saluran. Nah, di channel ini nanti kita ada strateginya, bagaimana strategi funneling namanya. Nanti lebih detail kita akan jelaskan. Nah, istilah funneling ini sangat erat sekali hubungannya dengan digital marketing. Ini sangat-sangat familiar sekali dengan istilah digital marketing. Nah,
Nah, de-funneling ini adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan mulai dari tahapan dia tidak tahu, dia menjadi tahu, lalu dia menjadi suka, lalu dia menjadi trust, menjadi percaya, dan akhirnya dia membeli. Nah, ini adalah channel. Nah, di channel ini bukan hanya terkait dengan masalah komunikasi saja, mengkomunikasikan produk kita, tapi bagaimana menjualnya, di mana. Ya, apakah kita melalui sarana online, melalui website, melalui marketplace, atau melalui offline, ya, melalui misalnya toko ataupun dan lain sebagainya. Nah, di channel ini berkaitan bukan hanya sampai taraf mengkomunikasikannya, tapi bagaimana sampai taraf dia barang ini nyampe, ya, dibeli oleh customer segment yang kita beli. Oke, lanjut ke blok berikutnya adalah blok di atasnya, atas tengah kanan, ya, di tengah kanan atas itu ada yang namanya CR. Nah, di CR ini atau yang kita sebut dengan customer relationship, ya, disingkat CR. Oke, di CR ini customer relationship adalah kita berbicara bagaimana strategi kita mengelola pelanggan kita. Ketika kita sudah mempunyai pelanggan, tadi ada yang membeli, lalu bagaimana cara kita bisa upselling atau cross selling, bagaimana kita bisa maintenance atau merawat pelanggan kita, pada akhirnya dia menjadi setia dengan kita, ya. Ini berkaitan dengan branding ada di sini, ya. Bagaimana strategi branding akhirnya membuat seseorang yang beli pertama kali dengan kita, akhirnya kita rubah menjadi customer kita, menjadi pelanggan kita. Ketika dia sudah menjadi customer atau pelanggan kita rubah lagi agar akhirnya menjadi pelanggan setia. Dan puncaknya adalah ketika dia mau merekomendasikan produk kita, menjadi ambassador atau duta produk kita, atau bahkan nanti akhirnya dia menjadi mitra kita, bisa sampai sana. Jadi ini prosesnya, ya, di customer segment ini bagaimana manajemen pelanggan. Oke, nah kita masuk ke blok berikutnya, yang di bawah, di tengah kiri bawah, yang itu ada KR, itu key resources. Ya, di sini adalah aset-aset utama kita. Itu apa? Nah, di aset utama kita ini berkaitan dengan misalnya infrastruktur, mesin, lalu ada desain, lalu ada misalnya software, atau human itu sendiri masuk ke dalam resource, ya, human atau manusianya. Ya, di sini adalah kita bagaimana manajemen aset. Ya, di sini nanti kita nggak terlalu detail, ya, tapi sebagai gambaran saja yang utuh tentang BMC saya perlu jelaskan sekilas. Oke, kita lanjut ke blok berikutnya. Di tengah kiri atas itu ada yang namanya KA atau Key Activities. Nah, di Key Activities ini yang berkaitan dengan aktivitas kunci kita itu apa? Di bisnis kita aktivitas kuncinya itu apa? Nah, tentunya ketika misalnya gambaran umumnya ketika kita menjual sebuah produk jasa, maka aktivitas kuncinya adalah berupa jasa. Jasa itu biasanya dibuat oleh manusia. Jadi salah satunya adalah misalnya mendesain. Nah, desain itu sebagai key activities kita. Oke. Nah, di situ kita memerlukan sebuah manajemen SDM, ya, ini kaitannya nanti dengan manajemen SDM, itu irisannya dengan key resources. Ya, tapi di key activities ini karena aktivitas itu kaitannya dengan manusia, dengan karyawan, dengan pegawai. Nah, di sini adalah manajemen SDM. Di sini kita perlu mengetahui tentang karakter pegawai kita, karyawan kita, ya. Nanti di sini lebih jauh lagi kita bicara tentang wealth dynamic ataupun talent mapping, dan intinya adalah bagaimana kita memanage human ataupun SDM. Oke, yang berikutnya, blok berikutnya adalah di pojok kiri atas itu namanya adalah KP atau Key Partnership. Nah, di Key Partnership ini adalah bagaimana strategi kita membangun hubungan kemitraan dengan pihak-pihak eksternal. Jadi ketika bisnis kita itu bisa jadi ada hal-hal yang kita delegasikan. Kita bekerja sama dengan pihak di luar bisnis kita. Ya, misalnya untuk kebutuhan logistik, untuk untuk infrastruktur lainnya yang di luar bisnis kita. Itu di Key Partnership. Ya, ini berkaitan dengan manajemen database juga, ya. Nah, itu Key Partnership. Lalu yang berikutnya ada di struktur yang tadi di bawah, itu ada di pojok kiri bawah itu ada Cost Structure, CS. Ya, Cost Structure itu adalah biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran.
Ya, jadi seluruh aktivitas tadi itu mengeluarkan biaya-biaya. Nah, itu analisanya ada di analisa cost structure. Di situ kita hitung HPP, harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Lalu kita nanti bisa menguraikan bagaimana analisa return on investment, ya, break even point, ya, balik modalnya kan. Ya, di sini dari struktur biaya-biaya. Lalu yang berikutnya di pojok kanan bawah itu juga masih bab keuangan, ya, itu bagian berkaitan dengan finance. Itu ada yang namanya RS, revenue stream, ya. RS itu revenue stream. Nah, di situ kita akan berbicara bagaimana strategi-strategi untuk kita bisa mendapatkan aliran pemasukan. Jadi aliran-aliran pemasukannya, revenue kita itu didapatkan dari mana saja, itu bisa kita eksplor di sini dan ada pola-polanya. Ya, bahkan pola standarnya itu ada 55 pola, tapi kita nggak perlu bahas semuanya nantinya. Ya, dan di revenue stream ini juga kita akan mengulas tentang yang namanya proyeksi keuangan, proyeksi laba rugi, lalu karena dari situ nanti kita bisa mengetahui dari biaya dan dari pengeluaran dan pemasukan kita proyeksinya laba atau rugi gitu ya. Dan inilah secara keseluruhan gambaran tentang BMC itu Business Model Canvas, tentang 9 blok ya tentang BMC. Dan teman-teman semua perlu mengetahui gambaran umumnya. Nanti ke depannya ketika kita bahas tentang digital marketing, kita akan fokus kepada 4 atau 5 blok saja yang dari tengah ke kanan. Karena dari tengah ke kanan itu kita berbicara tentang bagaimana marketing, itu tengah ke kanan. Lalu yang di tengah itu kita berbicara tentang manajemen inovasi produk. Dari tengah ke kiri itu kita berbicara tentang manajemen infrastruktur atau internal kita. Lalu dari tengah atau ke bawah, ya, yang di sebelah bawah itu berbicara tentang manajemen finance atau keuangan. Oke, next mungkin di video berikutnya kita akan bahas detail dari tengah ke kanan yang berkaitan dengan marketing dan hubungannya dengan situasi seperti sekarang, work from home dalam bingkai digital marketing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.